Om, balik lagi bersama gue Egi di Gaya Berkendara. Hari ini gue kedatangan tamu-tamu spesial nih. Dimana konten kali ini kita akan membahas dengan tema Share the Road. Setuju gak? Iya. Setuju kan? Tapi sebelumnya nih, ya bagi yang belum subscribe dulu, dan bagi yang belum follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Sebelumnya, bumper dulu. Om, apa kabar nih? Makasih udah datang di studio Gaya Berkendara ya kan. Perkenalan dulu dari ujung mungkin. Saya Hedex dari Vitamin. Fahmi, saya Mima, kebetulan sekarang diamanahkan jadi Ketua Umum Baik to Work. Wah, Ketua Umum Baik to Work. Gua bangga ya kedatangan Ketua Umum nih. Ketum, belum pernah ada nih, baru satu Om doang. Ketumnya banyak. Oh iya, ketum. Banyak ketumnya. Oh iya juga ya. Iya. Jadi gini Om, judulnya kita mengundang Om di sini ada kecenderungan dari apa ya? Bahkan semua sepeda juga merasakan lah dengan adanya contoh satu ya, jalur sepeda, terus dengan banyak konflik yang seperti terakhir kemarin tuh tanggal 27 Juli itu terjadilah ya kan, seperti Om tahu tuh di postingan terjadi seorang pesepeda motor menabrak pelotonan kayak gitu ya kan. Gimana nih Om, coba Kalau Back to Work ya, sudut pandang Back to Work tuh kemarin ya kita kan juga ikut-ikutan posting, padahal mau nahan diri tuh, udah nggak mau lagi posting soal konflik di jalan gitu. Cuma yang jelas ya setiap ini pure ya, setiap ada kejadian yang berkaitan sama sepeda, apa adalah tuh tentang sepeda yang di-tag tuh Back to Work. Yang pertama di-tag pasti Back to Work. Nih kelakuan lu ya, @Back to Work gitu. Ini pasti anak buahnya @Back to Work gitu. Jadi hampir baik di Instagram, di Twitter dan lain sebagainya itu Back to Work memang jadi tanda kutip ya, masyarakat tuh ngeliatnya sepeda ya lu Back to Work lu gitu. kenapa begitu? Karena apa-apa yang terkait sepeda itu ya jujur yang ngebelain, yang bikin parah juga Back to Work juga gitu kan. Artinya setiap drama-drama tuh biasanya ngumpul di Back to Work gitu. Dan itu sih memang ranahnya Back to Work sih sebenarnya. Jadi kejadian kemarin tuh ya kita sudah rilis prihatin yang pertama, tentunya juga ikut mengutuk juga sih sama pelaku gitu. Cuma di sisi lain Back to Work juga concern terhadap ini sudah berulang kali loh, artinya konflik di jalan ini bukan cuma soal kemarin. Banyak sebelum-sebelumnya tuh konflik sehingga ini tidak berujung gitu. Makanya beberapa kesempatan sering senggolan juga sih sama teman-teman di Vitamin. Baik di platform manapun pasti disenggol-senggol gitu, karena satu sisi memang kebetulan Vitamin yang lebih sering di toel juga nih kalau urusan dalkot gitu. Nah selain kalau urusan kejadiannya kita sama lah pasti ngutuk kelakuan si pemotor yang dengan sengaja ya, walaupun Back to Work tidak ada di sana tapi melihat memang itu pelaku sengaja mengacak-acak lah, bahkan sampai terjadi korban gitu. Nah eksesnya kan kemana-mana gitu, makanya ada hal menarik ketika ada setiap kejadian selalu yang dibahas soal jam jam durasi main di dalkot itu tuh jam sekian gini-gini. Nah, sebenarnya Back to Work termasuk orang-orang yang selalu merilis hal-hal yang tertib hukum. Jadi ketika pengacaranya sang korban bilang mungkinnya ini kita masih kategori diperbolehkan gitu. Nah, Back to Work lawan gitu. Kontra. Diskresi dari kepolisian itu hanya ucapan. Kalau dibawa ke ranah hukum, misalnya si pelaku dipidana terus ngerasa bener ini dalam ini, nah, bakal kalah. Baik tuh waktu itu juga mention ya di Twitter ya. Ini loh, kalau pidana tuntut pidana, mencelakai, berniat membunuh misalnya gitu. Udah, jangan bawa-bawa diskresi soal jam main di dalkot segala macam. Karena itu diskresi yang terlahir dari ucapan Dirlantas, ucapan Pemda DKI, ucapan Kakor Lantas gitu, sehingga tidak ada
kekuatan hukum. Makanya disaranin, jangan ngungkit-ngungkit soal jam, dikasih jam di Dalkot gitu, karena ini bakal kalah di mata hukum gitu. Mungkin gitu sih Om, kemarin batasannya sih gitu ya. Kalau dari vitamin gimana Om? Kalau untuk yang pemotor ini ya, baik, ini kan sebatas pengetahuan kita sebagai pesepeda awam ya. Ya. Oke. Sebenarnya kalau yang kita tahu nih dari pesepeda road bike ya, benar tadi kata Om Fahmi bilang dari Dirlantas Bapak Sambodo itu kan sempat menyampaikan waktu itu ada istilah bike to sport. Ya. Bike to sport itu ya hari Senin sampai Minggu itu jamnya beda-beda. Untuk weekdays itu kan jam 6.30 sampai jam 6.30 batasnya. Ya. Kalau untuk Sabtu boleh sampai jam 9. Itu yang pertama. Kedua, ini kalau saya salah dikoreksi aja ya, Om Fahmi. Dari Bapak Anies sendiri, setelah PPKM darurat ditiadakan lagi, itu jalur sepeda tambahan dibuka kembali di hari Sabtu. Jadi di situ anak-anak road bike juga mungkin ngambil dari itu sehingga tetap memakai jalur Sudirman karena ada kebijakan dari Pak Anies hari Sabtu dan Minggu ada jalur sepeda tambahan di luar jalur yang sudah terproteksi. Oke. Itu. Kemudian didukung lagi oleh dari Dishub DKI, saya lupa namanya, itu juga menyebutkan kalau jalur itu untuk Sabtu itu dibuka gitu sampai jam 8.30 atau sampai jam 9 pagi gitu untuk hari Sabtu. Kemudian kalau dari fakta di lapangan yang ada seperti yang petugas yang berjaga di situ, kalau jamnya lewat itu akan disuruh masuk. Iya. Ya. Kalau yang aturan terbaru kan itu kan di layar kan tertulis tuh jam 6 semua sepeda masuk jalur sepeda. Tapi sama petugas mungkin karena dilihat jalanannya masih sepi di situ, dikasih tolerir batas waktu sampai jam 6.15 sampai jam 6.20 dan itu pun rata-rata semua yang pelotonan sudah selesai. Ya. Begitu. Jadi ya walaupun itu kebijakan itu mungkin hanya lisan ya, tapi di situ disebutkan ini uji coba. Oke. Tapi akan dilanjutkan kalau misalkan semua enak gitu loh. Dan sampai saat ini saya juga nggak tahu nih kelanjutan keputusannya itu seperti apa. Mungkin dari gubernurnya atau dari Dirlantasnya kelanjutan seperti apa itu kan kita yang pesepeda awam, yang awam maksudnya awam dengan undang-undang atau hukum, kita juga nggak tahu nih. Oh mungkin untuk saat ini dengan fakta di lapangan polisi baru menyuruh masuk setelah jam 6.15 6.20, oh berarti ya boleh back to sport di Sudirman di jam tersebut. Oke, untuk efektifnya sampai sekarang efektif nggak? 6 sampai 6.30. Kalau melihat dari Kenyataannya. Kalau melihat dari sepinya jalanan ya, jam 6.10 6.15 masih terbilang sepi. Tapi setelah itu masih banyak yang peloton nggak? Nah, saya kurang tahu, tapi karena kan saya jam 6.15 6.20 udah nggak ada di situ. Udah nggak ada ya? Oh, kayak gitu. Tapi gini Om, diskresi tadi Om bilang itu berupa ucapan. Benar, ucapan doang tertulis. Nggak ada tertulis. Nggak ada tertulis. Berarti itu bukan peraturan hukum sampai 6.30? Ya artinya kalau diskresi itu berasal dari kepolisian, ya masyarakat nangkapnya itu diperbolehkan gitu. Nah, kecuali kalau ada bertentangan dengan hukum yang lainnya. Misalnya kayak kejadian nih, kan ini kan case-nya karena ada kejadian. Kalau nggak ada kejadian, kita juga nggak pernah ngungkit-ngungkit kok. Maksudnya back to sport itu ya jujur nih ya, ini back to work juga yang melahirkan ya. Jadi kalau perlu tarik ke belakang biar sedikit ngerti. Jadi saat kita booming dulu pandemi orang sepedahan, wah, lalu ya peletonan booming lagi kan gitu. Akhirnya Pemda DKI saat itu sih kalau nggak ada salah beberapa yang main peletonan banyak pejabat anggota DPR lah segala macam gue minta disediain jalur, maksudnya buat peletonan. Oke. Nah, dalam dunia tata bahasanya pemerintah DKI itu adalah inklusivitas. Jadi inklusif itu artinya ya bagian dari masyarakat Jakarta yang inklusif itu perlu diwadahi. Dan back to work mendukung karena ya sama seperti berjalan kaki, ini inklusif, orang jalan kaki juga jarang kan, tapi ada penyediaan trotoar gitu kan, lalu orang difabel dia dikit tapi inklusi, bagian dari masyarakat disediakan. Nah ketika pembahasan inklusi, saya ingat banget waktu itu menjadi
karena dulu apa namanya tagnya kota kolaborasi ya, setiap memutuskan apa-apa diajak nih pihak-pihak, isi Jakarta diajak, Back to Work diajak, dan beberapa NGO diajak untuk mendiskusikan soal inklusi. Oh iya, setuju kita. Kalau bisa Pak, dibuat yang membuat mereka ini aman, nyaman, dan selamat. Itu bergen Back to Work terhadap mewadahi orang-orang yang ya akhirnya muncul istilah back to sport lah gitu kan, yang orang peletonan. Rule pertama saat itu memang keluar dari Pemda dulu, si Pak Safrin ke Dinas Perhubungan. Nah, Dinas Perhubungan, yaudah kita izinkan di dalam kota, lalu spot-spot lain lah gitu. Saat itu ISI juga berpendapat mereka adalah cikal bakal atlet, karena kan harus ada jenjangnya kan, artinya mereka peletonan selain sehat pasti siapa tahu ketemu atlet gitu, siapa tahu yang ternyata ada yang wah ngebutnya melebihi atlet gitu. Kalau bisa kita minta aman ya Pak, karena kalau di dalam kota kita harus bersinggungan dengan kendaraan lain. Akhirnya banyak nih opsi. Oke, taruh di PIK, wah PIK kan udah ada, taruh di Bintaro, taruh di Halim, taruh di Jaya Expo Kemayoran, karena Jaya Expo Kemayoran waktu itu kan pernah ngadain kriterium level dunia lagi. Nah, dari semua opsi itu tetap milih Dalkot. Kenapa? Kayaknya Dalkot. Nah, Nyaman, deket. dan Epic. Ya ini sorry ya, saya Back to pernah ngungkit soal Epicnya, karena waktu itu saat ya menjelang itu ada FGD bilang paling epic adalah Dalkot gitu. Jadi kalau di foto tuh keren, ada gunung kanan kiri gitu kan. Tapi ini Buat konten juga bagus. Itu dia. Gitu. Nah, saat Pemda yang ngomong, akhirnya JLNT. Makanya kalau kita feedback ke belakang, Back to jadi public enemy ketika meminta lo nggak boleh di JLNT waktu diperbolehkan Casablanca dibuat road bike. Nah, ya. Kan ributnya drama ada. Muncul dulu ribut dibawa ke DPR sama Pak Ahmad Saroni. Besoknya kita somasi, tapi besoknya somasi nggak keluar lagi tuh berita kan gitu, karena apa yang kita perjuangan itu bahasa masyarakat, dan kita salah kalau kita minta JLNT itu saat itu ya. Cuma memang narasi yang keluar itu narasi jelek terus gitu kan, jadi sehingga wah public enemy nggak apa-apa. Sampai kemudian saking pusingnya saat itu Sambodo itu di Lantas nih, udah ntar gue bahas di FGD, semua pihak gue panggilin gitu kan. Jadi ribut, Kapolrinya bilang iya lagi, karena waktu itu kan Komandan Ahmad Saroni bilang itu ada komunitas yang menghina road bike gitu kan. Ya waktu itu kan pakai kaos-kaos. Kalau bisa Jakarta jalur sepedanya bongkar aja gitu. Nah Pak Kapolri nyautin kan, ya kita akan lakukan gitu. Padahal ini juga salah kan, artinya besoknya kita somasi. Pak Ahmad Saroni, Bapak Komisi 3, urusan jalan berhubungan Komisi 6. Kedua, Bapak lagi ngobrol sama Kapolri nggak ada tupoksinya ngebongkar fasilitas publik. Itu salah semua. Enggak kok, yang mau dibongkar adalah anggaran penyediaan jalur sepeda. Ngerasa gitu kan, akhirnya damai lagi kan, nggak ada urusan. Nah, akhirnya Pak Sambodo berinisiasi FGD, itu di Kartika Chandra bulan Maret kalau nggak salah 2021. Dipanggilin nih semua, komunitas Fortuner, komunitas semua mobil, semua komunitas motor, komunitas ojol, terus pokoknya semua pihak berkepentingan di jalan dipanggil di Hotel Kartika Chandra, dibikin apakah efektif nih jalur sepeda. Nah, walaupun hasilnya itulah baru keluar tuh setelah FGD keluarlah kami mengizinkan bike to spot sampai 6.30, awalnya 6.30, dan weekend sampai pukul 9. Nah, sejak saat itu semua patuh. Kami juga nggak banyak urusan lagi. Oh ya silahkan. Orang itu juga bagian dari, karena waktu itu saya salah satu pembicara dalam FGD. Nah, yang saya masih ingat, kalau saya masih pengen berantem gitu hari ini, detik ini juga enak. Nggak, karena waktu itu dari 29 ya elemen yang dipanggil, ada satu yang nggak setuju. Salah satu klub sepeda road bike yang nggak setuju, yang bilang nggak ngerti. Jadi dia bilang, kami nggak setuju ada jalur sepeda. Kami udah tahunan peletonan di sini, nggak ada yang larang-larang katanya. Jadi, wah ini arogan banget nih orang, siapa nih gitu kan. Walaupun 28 elemen lainnya menyetujui harus punya porsinya masing-masing gitu. Karena jalur sepeda bukan diada-adain atau bukan kemauan Back to Work gitu. Ini ada amanah undang-undang yang harus ada. Kalau jalur sepeda tuh ada undang-undangnya? Oh iya, memang amanah undang-undang. Oke. Harus. Indonesia nih ujung-ujung harus punya jalur sepeda, walaupun cuma di chat ya. Kalau bentuknya ntar terserah Pemda gitu. Nah, akhirnya terciptalah namanya diskresi lisan. Ya, kalau diskresi yang benar itu dituangkan dalam perkap lah atau peraturan Kapolri, peraturan di Lantas, sehingga tercatat menjadi
kekuatan hukumnya ada. Dari situ patuh tuh. Kemudian timbullah yang jari tengah kan, Ya. motor, lalu kejadian yang oh minggir yang polisi suruh minggir waktu Ya. di Semanggi, lalu di depan DPR yang ribut dengan polisi. Ya. Itu berturut-turut sampai kemudian terakhir yang motor ini. Nah kalau yang motor ini pro kontranya sampai ya saya sih ngeliat kasihan Vitamin yang ngejawabin gitu, padahal kan waktu itu sebenarnya udah Bektuk aja yang jawabin gitu kan. Saya baru kali ini ngeliat Vitamin itu di semua software itu dilayanin. Nggak ada capeknya nih orang bilang, waduh adminnya Vitamin gua gokil, dilayanin orang satu-satu gitu. Lagi gabut tuh tugasnya. Kita aja kagak sanggup. Sebenarnya kalau mau urusan masuk ke jalur hukum kita bisa temenin gitu kan. Cuma udah kita kayak ketemu udah ditangkisin. Iya. Mungkin itu ya, jadi memang urutannya seperti itu. Tapi jujur kunci inklusivitas itu memang kita yang pertama kali mendukung lah, dalam artian ini lu harus ada tempatnya gitu. Jalur sepeda tuh ada yang buat mobilitas, ada yang buat transportasi, ada yang buat rekreasi nih, kayak mungkin teman-teman yang datang cekrek, datang keren gitu kan. Iya. Datang 20 kilo. Di wartegnya sejam gitu. Iya, benar. Juga ada yang sport gitu, ada yang mereka olahraga nih, ada tujuan tertentu. Jadi ya sepeda bukan hanya soal jalur sepeda, bukan soal jalur ini. Sepeda itu banyak dan ini semua inklusif semua dan harus diwadahi. Kota Jakarta kan menerima semua inklusivitas gitu. Nah, dari kata kunci itu seharusnya memang dipertahankan gitu. Tapi kalau setiap ada kejadian, hati-hati nih, kita berhadapan dengan elemen masyarakat, pengendara mobil, pengendara motor gitu yang semua bisa bumerang menjustifikasi sepeda ya lo gitu kan. Jadi tunjuknya satu enggak. Sepeda, no Vitamin. Sepeda, back to work. Sepeda ke gaya berkendara gitu. Enggak. Satu anak sepeda pasti nih gitu. Tapi sepeda kan salah satu alat kendaraan di jalanan. Iya. Mobil, motor, bener nggak? Ya. Tapi kenapa sepeda harus ada dikhususkan untuk khusus sepeda, jalur sepeda? Gini, dalam paradigma transportasi, itu kan sebenarnya jalan tercipta itu awalnya untuk ruang sosialisasi. Oke. Sosialisasi artinya di sana ada pejalan kaki, sampai kemudian tercipta sepeda, pejalan kaki dan sepeda, lalu tercipta motor. Jadi jalanan itu adalah ruang sosialisasi masyarakat, semua orang bisa menggunakan. Oke. Jadi sampai detik ini, ketika semua elemen sudah ada di jalan, bagaimana memastikan tanggung jawab negara untuk membuat aman masyarakatnya? Oke. Nah, aman itu kan amanah undang-undang itu nomor 44 atau nggak salah ya. Jadi luar biasa. Ya itu pokoknya diapalin kayak gitu. Iya. Negara punya kewajiban mengamankan orang nih, misalnya manusia nggak meninggal gimana ya? Iya. Kesehatannya ditanggung, pendidikannya ditanggung biar dia pinter, jalan nggak di tengah gitu kan, mungkin gitu. Nah, ketika berbicara ruang jalan, nah undang-undang tuh dari 2019 mengatur di jalan itu ada pejalan kaki, difabel, pesepeda, disebutlah non motorized transport atau orang-orang yang nggak pakai mesin. Kemudian ada transportasi publik, ada pengendara mobil dan lain sebagainya, itu disebut motorized transport, sehingga ada dua elemen penting di jalan. Dan jalanannya kenapa harus dipisahkan? Itu tadi, karena unsur keamanan, keselamatan, dan kenyamanan warga itu tanggung jawab negara, sehingga masuk dalam undang-undang 22 tahun 2019 gitu. Iya. 2019. Pakai hafalan lagi. Iya, benar. Jadi memang seyogyanya orang-orang yang non motorized transport, artinya dia tidak bermesin, itu dilindungi gitu. Baru tercipta pas pandemi. Jalur sepeda itu ada dari tahun 28 malah. Di sini Jakarta? Iya. Oh iya. Pakai foto-foto lama tuh. Ada jalur namanya lambat. Di situ becak, sepeda, moped ya. Dulu masih ada moped yang 50 cc yang digoes tapi jalan. Itu sudah ada. Bahkan hampir di seluruh Indonesia itu ada. Kalau dari jalan dari Purworejo ke Jogja itu kan ada yang di jalan samping, yang di Solo tuh ada pohon, baru jalan kayak trotoar tapi jalanan becak. Nah itu dari dulu udah didesain sama Belanda. Ini buat yang lambat gitu. Yang lambat sih bukan jalur sepeda. Ya. Tapi semua yang jalur lambat iya. Iya itu ada, benar. Tapi jalur sepeda sendiri yang tercipta itu sejak Pak Suryadi udah ada. Cuma kita kan pandangan jalur sepeda pasti terproteksi. Kenapa harus terproteksi gitu kan? Kenapa nggak dicat aja? Dalam undang-undang tuh nggak disuruh, proteksi itu nggak disuruh. Lo harus lihat
media jalan itu lebarnya seberapa, yang jalan di situ lebih banyak siapa, itu baru menyesuaikan jalur sepedanya gitu. Kita juga kaget kok dikasih Tadinya nggak ada kan? ini ngungkit politik juga kan. Ya boleh. Ahok. Ya. Ahok itu udah bikin Sudirman Tamrin pedestrian gue lebarin 5 meter ke depan. Oke. Di situ orang jalan kaki naik sepeda di situ. Masih ada kan plat-platnya? Iya, Yang masih dari ada. logam. Masih. Tadinya sepeda tuh di atas trotoar. Iya. Itu boleh. Undang-undang pun ngatur gitu. Iya. Oke. Benar. Nah, bangunlah BKT Heeh. khusus sepeda pejalan kaki. Memang gede kan, panjang terpanjang Iya. di Indonesia lah jalur sepeda. Karena berganti gubernur harus ada dong. Ya ini sih masalah pencitraan juga sih. Oh. Ada yang gua hasilkan buat masyarakat sehingga gue punya legacy, gue punya peninggalan, gue punya warisan yang baik di masyarakat. Waktu itu kita ingatin, Pak, ini udah ada jalur sepeda. Enggak, jalur sepeda harus terproteksi dan memakan badan jalan lagi. Lahirlah jalur sepeda yang existing sekarang. Ini politis sebenarnya, tapi ya bagi teman-teman baik tuh, ya syukur gitu kan. Sebenarnya toh waktu zaman Ahok kita udah bahagia. Trotoar segitu lebarnya dikasih jalur sepeda, kita bisa naik trotoar, manjat kan. Berarti Dikasih lagi. Selain sepeda motor nggak boleh masuk? Nggak boleh. Kenyataannya banyak kan? Itu undang-undang nggak boleh. Oke. Zaman Ahok udah disediain gitu. Tapi sepeda pun kalau udah ada jalur sepeda nggak boleh masuk ke yang motorized tadi. Oh iya, kalau dalam sebuah jalan ada jalur sepedanya, apalagi terproteksi, itu masing-masing harus menggunakan pada tempatnya. Itu kalau di pasalnya itu kalau sepeda kesini itu dendanya sama 100.000 gitu. Kecuali yang jam yang tadi sampai 6.30 yang weekdays itu yang bentuknya. Oh iya, itu diskresi itu boleh kan? Boleh. Nah, waktu itu ada dari perwakilan jaksa bilang sampai saat ini kita nggak bisa menilang sepeda. Apa yang mau ditahan? Iya juga. Motor kan hilang, apa mau diangkut sepedanya mau kayak gini kan gitu. Coba jadi belum ada tindakan hukum terhadap pasal tersebut. Ya. Jadi pasal tersebut nggak bisa berlaku karena kita nggak bisa menilang sepeda. Gitu. Tapi azas undang-undangnya udah ada gitu. Gimana dari Vitamin? Ya, kalau bicara per pasal-pasalan ya, kemarin juga sempat baca-baca sedikit sih. Kalau untuk sepeda itu kan, untuk kepentingan jalanan selain untuk lalu lintas, itu kan ada di pasal 127 ya. Penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi lalu lintas itu dapat dilakukan pada jalan nasional, provinsi, kota, desa, itu bisa. Digunakan untuk apa? Selain lalu lintas, untuk kepentingan umum, nasional, atau juga untuk kepentingan pribadi. Itu di Undang-Undang LLAJ di pasal 127. Oke. Jadi di sini kan bike to sport kan bukan untuk lalu lintas.